Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grafina, mahasiswa Fakultas Hukum dari kelas 2B dengan NIM 40123111086. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sintong, saya akan menjelaskan mengenai pendapat saya terhadap studi kasus yang telah diberikan, yakni dengan tema Joget tak senonoh di medsos, 4 pria ditangkap polisi. Baik, dari studi kasus tersebut adalah suatu hal yang nyata yang terjadi di Pangkal Pinang, yang dimana awal mulanya rekaman video aksi 3 orang waria berjoget TikTok di titik 0 Pulau Bangka itu viral di dunia sosial media di Bangka Belitung. Nah, sejak Selasa 19 Januari 2021 kemarin. Dan akhirnya 3 orang tersebut termasuk 1 orang yang merekam ditangkap polisi lantaran aksi tersebut dinilai memperagakan adegan tak senonoh. Polisi menangkap 4 pria kemayu itu. Pada Selasa tengah malam, mereka diamankan di rumah salah satu pelaku ketika hendak keluar rumah. Nah, memang terlihat di TikTok itu perempuan, tetapi mereka bukan perempuan, tetapi waria, laki-laki yang menyerupai wanita. Kata Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang, AKP Adi Putra, pada Rabu tanggal 20 Januari 2021. Menurut Adi Putra, mereka mengamankan waria tersebut karena aksinya menuai kecaman banyak pihak dan meresahkan. Selain itu, aksi tersebut bertentangan dengan adat budaya Bangka Belitung, di mana bisa kita lihat di Bangka Belitung masih kental dengan kebudayaan yang memiliki etika dan sopan santun yang baik. Sebagai contoh saja, ketika kita melihat di Pulau Bali, yang dimana para masyarakat di Bali itu menggunakan bikini ke pantai itu adalah hal yang biasa. Tetapi lain halnya ketika kita menggunakan pakaian bikini di Pulau Bangka, maka hal tersebut akan menjadi pandangan yang buruk dari masyarakat di Bangka Belitung. Contohnya akan mendapatkan hinaan dari masyarakat Bangka Belitung. Selanjutnya, di sini kami melakukan penyelidikan melalui patroli cyber dan kami juga berhasil menemukan jejak digital. Kami pun berhasil mengamankan 4 orang waria. Ini kami lakukan karena tokoh masyarakat. Nah, DPRD, wali kota dan warga merasa resah dengan adegan tak senonoh itu yang terjadi di titik 0 Pulau Bangka itu. Ujar dari Adi Putra selaku Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang. Selanjutnya, usai ditangkap, mereka kemudian dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang untuk ditindak lebih lanjut. Nanti kami akan meminta petunjuk kepada pimpinan dan wali kota Pangkal Pinang tindakan apa yang akan diambil. Kami untuk saat ini masih mengedepankan kearifan lokal dan penegakan hukum adalah langkah terakhir, ucapnya. Nah, untuk sementara 4 orang waria tersebut dipersilakan pulang dan diberi pengarahan lebih dulu agar tidak mengulangi aksi serupa. Dalam rekaman video berdurasi 12 detik tersebut, 3 orang aksi berjoget TikTok berlatar belakang Tugu titik 0 dari detik awal joget TikTok berjalan normal, namun di penghujung rekaman salah satu di antara mereka tiba-tiba berlari ke depan sembari memperagakan gaya wanita. Baik, tadi adalah sebuah pengantar atau sinopsis mengenai studi kasus yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum. Baik, selanjutnya ada sebuah pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami dan menyuruh kami untuk memecahkan permasalahan ini, yang dimana pertanyaannya adalah apakah keberadaan waria bisa diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Ketika kita melihat dalam lingkup sebuah dunia, banyak negara yang telah memberikan hak-hak bagi waria. Saya lebih luaskan lagi seperti LGBT yang mulai diakui secara hukum, termasuk hak atas perlindungan dan diskriminasi dan kebebasan untuk mengekspresikan identitas mereka atau gender mereka. Namun, di sini masih ada banyak negara di mana keberadaan waria atau LGBT itu tidak diberikan kepastian hukum.
yang cukup dan mereka seringkali menghadapi atau mendapati diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya yang perlu kita lakukan di banyak negara untuk menegakkan perlindungan hukum bagi waria. Baik, kita lihat dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu di negara kita sendiri atau negara Indonesia, masih ada banyak tantangan yang harus kita pikirkan dalam memberikan suatu kepastian hukum bagi wanita atau LGBT. Meskipun beberapa langkah yang telah dilakukan itu udah dilaksanakan atau diambil untuk meningkatkan perlindungan bagi para waria atau LGBT, seperti pengakuan atas gender dalam dokumen resmi dan kebijakan diskriminasi. Nah, masih banyak juga pekerjaan yang harus dilakukan atau tantangan bagi negara Indonesia untuk melakukan permasalahan ini. Ada juga upaya untuk memperjuangkan hak-hak tersebut, tetapi perubahan hukum yang signifikan itu masih memerlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan masyarakat secara luas. Bisa kita lihat, waria atau LGBT masihlah menjadi hal yang sangat tabu bagi masyarakat ketika mereka mendengar kata tersebut. Masyarakat tidak menerima perubahan sosial tersebut karena menilai bahwa kebudayaan negara Indonesia memiliki ciri khas yang memiliki etika dan kebudayaan yang baik. Selanjutnya, apa sih perubahan sosial? Nah, perubahan sosial itu juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepastian hukum bagi masyarakat dalam tanda kutip waria atau LGBT di negara kita sendiri atau negara Indonesia. Nah, semakin banyak kesadaran tentang hak-hak individu dan keberagaman gender dalam masyarakat, semakin juga keberadaan waria itu akan diberikan kepastian hukum. Nah, perubahan sosial juga dapat mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan dan undang-undang guna memberikan perlindungan yang lebih baik. Oke, baik. Di sini saya akan menyimpulkan dari jawaban saya mengenai kasus yang telah diberikan sebelumnya. Menurut saya, dalam kasus tersebut, penegak hukum atau kepolisian telah memberikan sanksi dan menjalankan tugasnya dengan baik dengan menangkap dan menahan 4 waria yang berjoget TikTok tersebut. Tetapi di sini polisi memang memberikan tetapi polisi memberikan sebuah keringanan dengan mempertimbangkan mereka akan bebas, tapi mereka perlu memperbaiki diri mereka dan menjauhi yang dari kata waria. Dengan kesimpulan, dapat saya simpulkan bahwa di Indonesia itu belum ada penegakan secara hukum mengenai waria, berbeda dengan negara-negara lain yang telah secara legal mengiyakan atau menyetujui hadirnya LGBT atau waria. Baik, menurut saya seperti itu terhadap tugas yang telah diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.